mahasiswa baru IAIN Salatiga yang saya hormati. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola komunikasi antara individu di berbagai belahan dunia, termasuk kehidupan kampus. Perkuliahan yang semula itu menggunakan luring offline sekarang dilakukan dengan cara daring. Harapan dan doa kami mudah-mudahan para mahasiswa baru semuanya senantiasa sehat, bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah saudara rencanakan. IAIN Salatiga secara besar hati, lapang dada, serta sadar diri untuk berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam ikhtiar membatasi dan mencegah tersebarnya COVID-19. IAIN Salatiga mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru IAIN Salatiga. Selamat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar IAIN Salatiga. Perjalanan menapaki masa depan akan Anda mulai dari kampus Wasatiyah Islam ini. Di sini Anda dapat memaksimalkan potensi dan mengukir prestasi. Di kampus yang asri dan penuh harmoni ini, Anda akan menempa diri menjadi pribadi unggul, soleh, serta berakhlakul karimah.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Salatiga, Profesor Dr. Zakiuddin MAG. Yang kami hormati Bapak Profesor Agus Purwanto MSc DSc. Yang kami hormati para Wakil Rektor, mahasiswa baru IAIN Salatiga yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini para mahasiswa berada di tempat tinggal masing-masing, semoga tetap sehat. Pada kesempatan ini izinkan kami berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Serta izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat aktif menyiapkan segala sesuatu demi suksesnya kegiatan kuliah umum ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada mahasiswa baru IAIN Salatiga tahun akademik 2020-2021. Selanjutnya saya melaporkan kepada Bapak Rektor bahwa IAIN Salatiga pada tahun akademik 2020-2021 menerima mahasiswa baru program S1 sebanyak 2.889 orang. Saya ulangi 2.889 orang yang tersebar pada 5 fakultas 24 program studi. Saya bacakan per fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 510 mahasiswa. Yang biasanya menerima sangat banyak, kali ini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau sering disebut dengan FTIK dibatasi penerimaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Fakultas Syariah sebanyak 567 mahasiswa. Fakultas Dakwah 535 mahasiswa. Kemudian Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora atau sering disebut dengan FUADAH menerima mahasiswa sebanyak 584 orang. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau sering disebut dengan FEBI menerima mahasiswa 702 orang. Dari jumlah tersebut yang mahasiswa laki-laki sebanyak 943 orang atau 33%. Dan mahasiswa perempuan sebanyak 1.955 orang atau 67%. Perlu kami laporkan bahwa keseluruhan mahasiswa IAIN Salatiga baik S1 maupun S2 pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 ini berjumlah 15.579 orang. Jadi 15.579 orang. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Rektor berkenan menyampaikan sambutan pada acara kuliah umum ini. Kami mohon juga kepada Bapak Profesor Agus Purwanto MSc DSc untuk berkenan menyampaikan kuliah umum dengan tema Wasatiyah Islam Kepeloporan Sains di PTKI. Materi kuliah perdana ini bagi mahasiswa tentu membekali dengan semangat dan motivasi serta memberikan keyakinan dan harapan bagi masa depan mereka. Bapak Rektor dan tamu undangan yang kami hormati, demikian sambutan dan laporan kami. Akhirnya atas semua yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa baru yang berbahagia, marilah selanjutnya kita ikuti sambutan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Zekiudin, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, yang saya hormati para pejabat akademik sekaligus para pejabat struktural di lingkungan Yayasan Salatiga, para panitia, dan lebih khusus lagi para mahasiswa baru tahun 2020-2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui offline maupun online, secara daring maupun luring, dalam acara rutinitas setiap tahun yaitu kuliah umum untuk mahasiswa baru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini mendapatkan ridho dan kerenan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang setia dan mengikuti jalannya dengan selamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan, anak-anakku mahasiswa YN Salatiga tahun 2020-2021, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan kuliah umum untuk mahasiswa baru tahun 2020-2021 pada tanggal 1 Oktober, yaitu satu tanggal yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Saya kira ini merupakan hari yang sangat baik buat kita semua. Kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dalam rangka kita ingin menunjukkan kembali loyalitas dan komitmen kita terhadap landasan ideologis dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan hasil konsensus yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Darul Ahdi. Ini adalah ideologi negara sekaligus Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil konsensus seluruh bagian dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sejak tahun 1945. Ini sudah 75 tahun kita berada di situasi dan kondisi kemerdekaan, dan kita tetap saja belum selesai kemerdekaan kita itu. Karena kemerdekaan yang sejati bukan semata-mata bebas dari penjajahan secara militer. Tapi kemerdekaan sejati itu pada intinya adalah kebebasan secara politik, secara ekonomi, dan secara kebudayaan. Oleh karena itu wajar kalau sejak lama sekali Bung Karno mengatakan bahwa kita ini perlu menuntaskan kemerdekaan kita, bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan militer, tapi bagaimana kita menjadi negara berdaulat secara politik, negara yang mandiri secara ekonomi, dan negara yang berkepribadian secara budaya. Oleh karena itu Tan Malaka pernah di dalam sebuah bukunya yang berjudul Madilog itu menyampaikan satu pesan, bahwa kita harus menjadi negeri dan bangsa yang merdeka 100%. Ini adalah tantangan, meskipun sudah 75 tahun kita mengalami masa-masa kemerdekaan dengan seluruh pasang surutnya dalam sistem pembangunan nasional yang sudah berjalan lebih dari 4 dekade, bahkan 5 dekade. Tapi ternyata tantangan kita ke depan itu tidak semakin kecil. Yang pertama adalah
Mengapa kita relevan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang pada hari ini kemudian bertepatan dengan kuliah umum untuk mahasiswa baru tahun 2020-2021? Itu karena Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini sedang mengalami surut karena sebagian di antara kita ada yang masih tidak rela dan menginginkan atau menghendaki agar berdirinya sistem kenegaraan dan kebangsaan yang lain. Maka kembali kepada Pancasila menunjukkan kembali loyalitas dan komitmen kita sebagai anak-anak bangsa. Terlebih-lebih adalah para mahasiswa baru, generasi milenial yang masanya masih sangat panjang, menetap ke depan. Anda punya tanggung jawab yang sangat besar bagaimana sistem negara Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa ditegakkan kembali dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan sejalan dengan visi IAIN yang akan menjadi UIN Salatiga sampai di tahun 2045 bertepatan dengan peringatan 100 tahun atau 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan menjadi bangsa yang benar-benar merdeka 100%, insya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami merasa berkepentingan bahwa di dalam kuliah umum untuk mahasiswa baru kita mengangkat sebuah tema yang menjadi grand theory, yang menjadi cita-cita bersama kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam di Indonesia, tentang pentingnya menegakkan wasatiyah Islam. Dan dalam konteks kuliah umum ini adalah kita memberikan pembahasan tentang wasatiyah Islam, kepeloporan sains di perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Saya kira tema ini menjadi penting. Saya teringat betul sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika saya mulai mengenal wacana tentang the Islamization of Knowledge, Islamisasi pengetahuan yang dicanangkan oleh Triple IT, yang ditulis dengan baik oleh Ismail Roji Al-Faruqi, Muhammad Naqib Alatas, Ziauddin Sardar, dan banyak tokoh lain. Mengingatkan apa? Bahwa Islamisasi pengetahuan itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa telah terjadi dalam masa yang cukup panjang dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan sekuler. Itulah yang kemudian dengan tema Islamisasi pengetahuan, kita ingin mencari jalan bagaimana how to combine, mengkombinasikan di antara keduanya sehingga terjadi proses integrasi dan interkoneksi yang sebaik-baiknya. Sehingga tidak lagi dikenal ada dikotomi ilmu, baik yang bersumber dari fenomena kauniyah maupun yang bersumber dari fenomena kauliyah. Oleh karena itu, anak-anakku yang terhormat dan wabil khusus terhadap narasumber kita, Profesor Agus Purwanto, DSC, tema ini saya kira tidak akan pernah lekang karena tantangan kita dalam pengembangan keilmuan dalam konsep perguruan tinggi keagamaan Islam itu menjadi concern yang utama. Oleh karena itu tema wasatiyah Islam yang dikaitkan dengan kepeloporan sains di perguruan tinggi keagamaan Islam itu tetap akan menjadi relevan. Dan itu juga yang kemudian menjadi core values yang dikembangkan oleh IAIN yang akan menjadi UIN Salatiga, itu menderivasi wasatiyah Islam kemudian melahirkan visi 2045 untuk UIN Salatiga. Jadi yang pertama bagaimana UIN Salatiga pada saatnya akan mencoba menjadi pusat rujukan atau unggulan dari moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan. Itu merupakan 3 core values dari visi UIN Salatiga yang diderivasi dari kata wasatiyah. Nah, oleh karena itu bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat akademik, baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan maupun para mahasiswa, seluruh sivitas yang terlibat di dalam IAIN Salatiga ini, bagaimana perguruan tinggi kita ini menjadi salah satu center of excellence, menjadi pusat unggulan bagi pengembangan keilmuan yang didasari pada prinsip moderasi Islam. Mengapa kepeloporan itu menjadi penting? Al-Qudwah itu penting.
Karena kita tidak semata-mata bagaimana di dalam proses pembelajaran itu terjadi transfer of knowledge dan transfer of values. Tapi tantangan kita pada masa-masa yang akan datang itu terkait dengan bagaimana perguruan tinggi terlibat secara langsung terhadap pemecahan masalah-masalah yang konkret. Yang pada masa ini dan masa-masa yang akan datang, masalahnya itu senantiasa berkembang, semakin sophisticated, semakin canggih, dan sekaligus juga semakin kompleks. Maka pendekatan monodisiplin itu tidak lagi cocok untuk kondisi saat ini dan yang akan datang. Setiap persoalan, setiap isu, setiap masalah yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini selalu membutuhkan pendekatan yang interdisipliner, pendekatan yang multidisipliner, dan pendekatan yang transdisipliner. Disitulah pentingnya isu tentang kepeloporan sains di perguruan tinggi keagamaan Islam. Kami sangat berharap bahwa kuliah umum ini menjadi titik awal kita untuk mencoba berkontribusi dalam era kebangkitan sains di dalam dunia Islam. Dan kami berharap dari mahasiswa baru yang jumlahnya 2.889 itu akan lahir dari Anda semua ini adalah para pelopor saintis di muka bumi ini, insya Allah. Dan oleh karena itu maka kami juga selaku pimpinan sangat berharap kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan karyawan di lingkungan Yayasan Salatiga, berilah pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa baru kita, baik yang lama maupun yang baru, supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama pada saat ini dan yang akan datang itu bisa dicapai dengan kolaborasi yang elok, yang bagus. Akhirnya saya kira itu saja dan kami sangat berharap pada kesempatan ini Bapak Profesor Agus Purwanto DSC bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan simpul-simpul utama bagaimana cara kita menggapai kebangkitan kembali kepeloporan sains Islam di dalam konteks ilmu pengetahuan dan sains serta seni yang sedemikian berkembang dan membutuhkan pendekatan yang tidak lagi monodisiplin tetapi pendekatan integratif. Saya kira itu saja dan mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang telah menginisiasi dan memandegani terjadinya penyelenggaraan kuliah umum pada pagi hari ini beserta seluruh panitia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat akademik dan struktural yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dalam situasi yang sederhana dan penuh keterbatasan karena tidak boleh melibatkan banyak orang. Mudah-mudahan kita semua sekaligus juga para mahasiswa dan sivitas akademika Yayasan Salatiga diberi anugerah kesehatan, kesempatan, kenikmatan, dan banyak kelonggaran. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu saja. Marilah kita buka kuliah umum mahasiswa baru tahun 2020-2021 dengan tema Wasatiyah Islam Kepeloporan Sains di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa baru yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Road to UIN Salatiga. Transformasi bagi YIN Salatiga menjadi UIN Salatiga merupakan sebuah keniscayaan. Pluralitas yang ada di kota itu mesti dikuatkan dengan kehadiran para intelektual muda. Silaturahmi, wacana keilmuannya pasti lebih indah. Semoga diberi kelancaran dan bertambah manfaat.
Salatiga adalah Indonesia Mini. Posisi strategis Salatiga menjadi bagian dari representasi Indonesia. Untuk itu, alih fungsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga akan menjadi kekuatan kota dalam pembangunan masyarakat ke depan. Karena itu, untuk mewujudkan Salatiga sebagai miniatur Indonesia. Sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan keberadaan IAIN Kota Salatiga. Dan sekarang ini akan menuju ke alih status menjadi UIN Salatiga. Saya berharap UIN ke depan akan menjadi penopang, menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kota toleransi di Kota Salatiga yang sekarang ini menempati nomor 2 dan menjadi kota pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan selamat berjuang untuk UIN Kota Salatiga maupun untuk masyarakat Kota Salatiga di dalam partisipasi pembangunan yang ada di Kota Salatiga. Sangat mendukung rencana alih status IAIN Salatiga menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Salatiga. Insya Allah dengan berdirinya UIN Kota Salatiga, bangsa dan negara kita akan mendapatkan banyak sekali sarjana-sarjana yang tidak hanya berkarakter Islami, tetapi juga memiliki karakter watoni, karakter kebangsaan. Sehingga cita-cita Salatiga untuk menjadi kota mahasiswa, kota yang sangat terpelajar, menghadirkan solusi-solusi yang membumi di bumi Nusantara ini. Harapan kami sebagai masyarakat Muslim khususnya Kota Salatiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan kita ini dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa baru yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mengikuti bersama kuliah umum dengan tema Wasatiyah Islam Kepeloporan Sains di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bersama Profesor Agus Purwanto, MSc, DSc. Dan berkesempatan sebagai moderator adalah Bapak Dr. Budiono Saputro, MPD. Tapi sebelum itu, Alhamdulillah usai sudah pembukaan rangkaian kuliah umum pada kesempatan pagi hari ini. Dan marilah bersama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Dr. Budiono Saputro, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IAIN Salatiga, yang terhormat Bapak Warek 1, Warek 2 dan 3 IAIN Salatiga, yang kami hormati Profesor Agus Purwanto, DSc, selaku narasumber pada kuliah umum hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga di lingkungan IAIN Salatiga dan segenap sivitas akademika IAIN Salatiga, serta mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat secara virtual karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpah dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah teladan kita semua dan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti.
Ketiga, kepada semua mahasiswa baru IAIN Salatiga tahun akademik 2020-2021, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan IAIN Salatiga, selamat menimba ilmu di kampus tercinta IAIN Salatiga, di mana IAIN Salatiga sebentar lagi akan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Peserta kuliah umum yang berbahagia, pelaksanaan kuliah umum pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kembali normal seperti sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kuliah umum pada hari ini mengangkat tema Wasatiyah Islam, Kepeloporan Sains di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI. Bicara tentang kepeloporan sains di PTKI beberapa bulan yang lalu, Bapak Direktur Diktis Kemenak Republik Indonesia dalam acara Tadarus Litabdimas menyampaikan bahwa integrasi Islam dan sains diharapkan menjadi tren riset di PTKI. Nah, IAIN Salatiga sendiri telah melakukan kepeloporan sains, diantaranya adanya program Green Campus, kemudian pembuatan embung di lokasi sekitar lokasi kampus IAIN Salatiga, pembuatan greenhouse di lingkungan kampus IAIN Salatiga. Hal tersebut sebagai wujud menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan IAIN Salatiga. Selain itu juga bisa dapat digunakan untuk pusat pembelajaran bagi siapa saja yang akan membutuhkannya. Relevan dengan kepeloporan sains, IAIN Salatiga telah mendapat award top 20 peneliti terbaik yang diselenggarakan oleh Diktis Kemenak RI tahun 2019 dalam ajang kompetisi penelitian terbaik nasional dalam acara Biannual Conference on Research Result yang diselenggarakan di Bandung, dan IAIN Salatiga mengusung tema pembelajaran model tafsir sains terpadu, ya, di mana saya sendiri selaku peneliti bersama dengan Dr. Adang Kuswaya, ahli tafsir, dan bersama dengan Prof. Mansur, Prof. Yuhri, melanjutkan penelitian itu dalam pengembangan aplikasi pembelajaran bersakural berbasis sains Al-Quran dan alam. Produk riset tersebut diantaranya adalah model pembelajaran tafsir sains terpadu, rencana pembelajaran tafsir sains terpadu dengan materi tematik yaitu air, makanan, kemudian kejadian manusia, tata surya, kemudian kejadian alam, dan masih ada tema yang lainnya. Kembali ke tema kuliah umum hari ini, telah hadir bersama kita Profesor Dr. Agus Purwanto di SC. Beliau adalah penulis buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta, di mana bagian deskripsi dari ayat tersebut saya bacakan. Dalam Al-Quran jumlah ayat-ayat kauniyah sangatlah banyak, tetapi seringkali terabaikan dari perhatian umat muslim. Padahal ayat-ayat kauniyah perlu untuk menggugah kesadaran mengenai pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan manusia. Untuk selanjutnya, akan saya bacakan secara lengkap CV beliau. Nama Profesor Agus Purwanto di SI, tempat dan tanggal lahir Jember 11 Agustus 1964. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Fisika di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan beliau adalah penggagas dan pengasuh pesantren Sains Sragen dan Jombang. Kemudian beliau saat ini beralamat di Perum ITS U29 Keputih Sukolilo Surabaya. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 diselesaikan di ITB pada tahun 1989. Kemudian jenjang S2 atau magister diselesaikan di ITB pula, lulus tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di University Hiroshima, S2 dan S3, lulus pada tahun untuk S2 1999, dan untuk S3 di University Hiroshima lulus 2002.
Nah, untuk karya ilmiah, seperti yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta mendapat perhatian masyarakat yang cukup antusias dan karya ini populer di kalangan masyarakat, maka karya ilmiah beliau berupa artikel dan buku secara terpublikasi secara nasional dan internasional sudah dilakukan. Kemudian karya-karya yang lain masih banyak lagi. Untuk selanjutnya kita sapa Profesor Agus Purwanto DSI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya, Prof? Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami beri waktu durasi selama 1 jam kurang lebih, Prof, selama 60 menit untuk berkenan memberikan materi kuliah umum dengan tema Wasatiyah Islam Kepeloporian Sains di PTKI. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah al-ayah. Pada Rektor YAIN Salatiga, Bapak Profesor Zakiuddin Badawi, Bapak Warek 1, Warek 2, Warek 3, dan juga Bapak Moderator serta Pak Dekan dan seluruh jajaran pimpinan serta dosen yang hadir dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah di tengah kendala karena kita sekarang sedang dilingkupi oleh virus corona, ya, jadi kita tidak boleh berkumpul dalam jumlah banyak, tapi aktivitas kita sebisa mungkin harus tetap berjalan. Nah, salah satu keputusan yang diambil dalam perkuliahan dan pertemuan itu adalah pertemuan online. Jadi Studium General pagi hari ini juga kita laksanakan secara online, ya. Baik, jadi singkat cerita, apapun itu kita harus tetap jalan. Sebentar, ya. Sebentar. Sebentar. Ini yang masuk yang mana? Jadi double ya. Masuk ini PPT? Masuk, Prof. Masuk ya, baik ya. Jadi, alhamdulillah, jadi kita akan. Ya, baik, sambil menunggu karena ada gangguan teknis bagi para peserta kuliah umum di YAIN Salatiga pada tahun 2020-2021 ini merupakan pertama kali secara virtual, diselenggarakan pertama kali secara virtual, bahwa nanti bisa dilanjutkan dengan kuliah yang sebenarnya, namun juga karena kondisi masih COVID-19, maka nanti secara virtual juga tanpa mengurangi mutu pembelajaran.
Nah, bicara tentang kepeloporan sains yang ada di IAIN Salatiga, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa program-program yang sudah dijalankan IAIN Salatiga itu sebenarnya sudah banyak sekali. Di antaranya adalah kalau kita bisa datang secara langsung di IAIN Salatiga dengan adanya menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan IAIN Salatiga, kemudian dengan adanya prestasi dari mahasiswa tentang karya inovasi yang mengintegrasikan antara Islam dan sains, dan kemarin sudah mendapatkan juara di Krenova Kota Salatiga yang akan dilanjutkan menuju ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti adik-adik mahasiswa IAIN Salatiga yang sudah resmi menjadi mahasiswa ini silahkan nanti eksplor diri untuk wasatiyah Islam dengan kepeloporan sains yang ada di IAIN Salatiga ini dengan bimbingan para dosen, kemudian ada asisten dosen dan yang lainnya, sehingga nanti akan dapat menjadi manusia yang berbudi luhur, bermoral, beretika, dan cinta terhadap lingkungan. Nah, di IAIN Salatiga juga memiliki program studi, banyak program studi ya, program studi di antaranya di situ yang berhubungan erat dengan tema wasatiyah ini adalah program studi sains, di mana di situ sudah ada, kemudian dikolaborasi dengan prodi ilmu tafsir ya, jadi ada di Fakultas Fuadah ya, ada ilmu tafsir ya. Jadi nanti ilmu hadis juga ada. Jadi nanti bisa berkolaborasi, kemudian bisa menunjukkan tingkat keseriusan dalam menimba ilmu, kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, untuk itu nanti juga bisa belajar tentang bagaimana menciptakan atau membuat inovasi energi yang bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di IAIN Salatiga. Misalkan nanti di sini sudah banyak pepohonan yang sudah rindang, kemudian di situ ada daun-daun yang jatuh dikumpulkan, kemudian bisa diolah menjadi sebuah energi atau mungkin menjadi produk-produk yang lainnya yang bermanfaat buat masyarakat, dan itu pun nanti bisa digunakan pada saat KKN ya, pada saat KKN, kuliah kerja nyata. Nah, pada saat kuliah kerja nyata nanti di situ bisa sampaikan kepada masyarakat inovasi-inovasi tentang sains dan Islam, di mana nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian habituasi ya, terutama habituasi perilaku, di mana perilaku-perilaku yang bermoral, bermartabat, yang menjadi contoh bagi orang lain gitu. Baik, untuk selanjutnya sudah bisa terkonek belum? Oh, belum. Baik, adik-adik, di sini akan saya terangkan lagi atau sampaikan lagi tentang wasatiyah Islam tadi ya, yang dengan kepeloporan sains, bahwa di IAIN Salatiga ini banyak sekali riset-riset mahasiswa maupun dosen yang sudah mengarah ke sana dan dapat mendapatkan award, di mana award itu adalah sebuah apresiasi yang diselenggarakan secara kompetisi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, itulah dari aspek riset. Nanti dari aspek pengabdian masyarakat juga ada. Nah, kemudian adik-adik nanti bisa di IAIN Salatiga juga ada kelompok mengawali keilmuan yang bisa bernuansa atau berintegrasi dengan sains dan Islam. Mungkin bisa diputarkan video yang berhubungan dengan kondisi di IAIN Salatiga, karena saya yakin tidak semua mahasiswa baru ini yang ya. Halo, bagaimana? Sudah siap? Ya, alhamdulillah. Halo, tes masuk? Ye, masuk suara? Bapak. Ya. Alhamdulillah sudah terhubung. Ya, sudah masuk Bapak.
Oh, maaf, maaf. Nggih. Ya, ini salah satu masalah. Iya. Kuliah daring ini, ya. Jadi ini problem kuliah daring gitu. Internetnya nggak tahu ini kok putus tiba-tiba ya. Baik, saya review. Jadi Wasatiyah Islam, kepeloporian sains di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, untuk itu kita kembali ya, tengok kitab suci kita, khususnya ayat-ayat terkait dengan alam. Karena kita bicara sains kealaman berarti kita bicara tentang alam. Nah, bagaimana alam menurut Al-Quran gitu. Tapi sebelumnya untuk memotivasi kita lihat dulu ya perkembangan di luar sana supaya kita tahu posisi kita di kancah internasional itu seperti apa gitu ya. Ini adalah gambar atau foto gedung di Hiroshima ya, yang luluh lantak karena bom atom 6 Agustus 1945 sampai saat ini dibiarkan seperti ini. Jadi ini dijadikan monumen perdamaian supaya umat manusia tahu ya, jangan bermain-main dengan bom atom. Ini resikonya gitu ya. Ini menggambarkan perkembangan di dalam sains fisika nuklir gitu ya. Itu perkembangannya sedemikian dahsyat gitu ya. Dinyatakan dalam bentuk rumus yang terkenal EMC kuadrat. Ini sekaligus mengisyaratkan, memberi pesan kepada orang Jawa ya, EMC kuadrat itu bisa dipanjangkan dengan gas mumet cekot-cekot nah, karena rumusnya ruwet ya. Nah, kemudian perkembangan lain mayoritas kita belum pada tahu begitu ya. Nah, ini laboratorium ya. Ini adalah akselerator yang posisinya itu di ini apa? Sebenarnya di bawah tanah pada kedalaman 100 meter, kelilingnya 27 km ya. Ini di Jenewa di Eropa ya. Di Eropa gitu. Nah, kemudian isinya ya di dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini untuk mempercepat proton. Apa itu proton? Nah, proton itu isinya inti atom. Ya, inti atom itu ada proton, ada neutron. Jadi proton tunggal dipercepat, ya diberi medan listrik dan medan magnet, ya, sehingga kemudian bergerak, ya berdasarkan gaya Lorentz itu, kemudian bergerak sangat cepat, lalu ditumbuhkan untuk mengetahui apa yang disebut dengan Higgs particle atau istilah populernya itu adalah God particle, ya, partikel Tuhan gitu. Nah, ini lab yang sangat mahal dan untuk membangun itu berkumpullah 11 negara kaya di Eropa. Nah, lab yang seperti ini belum kita bayangkan ya. Nah, ini bagian yang lain. Jadi di dalam apa? Di dalam lorong ini isinya nih yang canggih nih ya. Ini orang, gambar orang sangat kecil di sini. Ya. Nah, ini kelilingnya 27 km. Sekali lagi itu di Jenewa. Nah, kemudian ini lab raksasa juga. Nah, ini gambar lab. Ya. Namanya Super Kamiokande. Nah, ini gambar ini yang bulat-bulat ini diameternya 51 cm. Jumlahnya ya keseluruhan ini adalah 11.146. Ya. Nah, nanti kalau sudah normal, nah, orangnya pergi semua lalu ini diisi air. 50.000 ton air super murni. Ya. Tanpa air yang murni, tanpa karbon, tanpa nitrogen, tanpa tisu, tanpa cotton bed, ya seperti itu. Nah, yang menarik, lab ini ada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah, namanya Super Kamiokande.
posisinya di kaki Gunung Toyama 250 km dari Tokyo ya, ke arah barat laut ya. Ini sesuatu yang barangkali tidak pernah kita bayangkan. Labnya ada pada 1000 meter di bawah permukaan tanah ya. Nah, demikian juga ini. Nah, ini penembak partikel. Ini Fermilab di Illinois, Amerika. Partikelnya ditembakkan dari sini, kemudian ditangkap di Homestead, ya, South Dakota. Ini juga di Amerika. Jaraknya ini 1.300 km, ya. Itu. Jadi kira-kira ini kalau di Jawa cukup nggak ya? Nggak cukup ini. Ini harus di Sumatera ini minimum ya. Itu. Nah, ini melalui bawah tanah, begitu. Nah, ini lab-lab raksasa yang barangkali kita belum pernah membayangkan ya. Karena untuk membangun lab yang di atas tanah aja kita berdebat, kemudian ujung-ujungnya nggak jadi. Gitu. Nah, ini supaya kita termotivasi nih bahwa kita ini masih sangat jauh ya, tertinggal. Nah, berikutnya ini adalah teleskop. Tetapi yang menarik dari teleskop ini bukan teleskop biasa. Ini kalau diberdirikan itu tingginya 13,6 meter. Dibangun dalam waktu 20 tahun, melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika. Bayangkan, 20 tahun. Ya. Tenaganya 10.000 insinyur dan ilmuwan. Ngitung gajinya aja udah berapa dong. Ya, belum lagi harga barangnya, lahan yang dibebaskan. Ya. Dan yang menariknya lagi, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tetapi mengorbit pada ketinggian 500 km dari bumi. Ya. Tuh. Nah, jadi ini namanya teleskop Hubble. Ya, menghasilkan gambar-gambar di ruang angkasa yang sebelumnya tidak dibayangkan oleh umat manusia. Nah, sekarang kita berada di era dunia yang menyatu, ya, dunia yang rata, tuh, dunia yang rata. Ya. Nah, kemudian mengalami era disrupsi dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada kemudian terdisrupsi, ya, terganggu dan kemudian hilang lalu diganti dengan kerjaan yang lain. Nah, ini media komunikasi kita, ya. Demikian juga dengan YouTube, ya, setelah WhatsApp ini ada YouTube. Jadi kegiatan kita ini juga dimunculkan di YouTube, ya, ditayang di YouTube. Kemudian Instagram, ya, dan ini kita kuliah umum menggunakan media, menggunakan Zoom. Ini sudah menjadi sesuatu yang niscaya di kehidupan kita saat ini, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak pakai piranti semacam Zoom ini, ya, kita nggak bisa mengadakan kegiatan, ya. Jadi seperti itu. Nah, konon, ya, kita dunia itu masuk ke babakan yang disebut dengan industri revolusi keempat. Nah, ya, itu dunia secara umum. Tetapi apakah kita juga sudah masuk di sini? Nah, problemnya mungkin pertanyaannya justru lebih mendasar. Sebenarnya kita ini berada di era industri keberapa? Ya, tuh. Jangan sampai kita terus-menerus hanya menjadi orang yang terus-menerus mengeja istilah-istilah, tapi kita sendiri tidak terlibat, ya, kita hanya menjadi penonton, gitu, ya. Nah, tapi pada saat yang sama sebenarnya kehidupan kita, dunia kita ini sedang mengalami krisis juga, ya. Ini ditulis oleh sosiolog Sorokin dari Harvard. Ya. Sorokin sendiri sebenarnya adalah orang Rusia, tapi dia menjadi guru besar sosiologi di Universitas Harvard. Ya. Menulis buku The Crisis of Our Age. Kemudian pemikir yang lain, René Guénon, pemikir Prancis, juga menulis buku dengan judul yang serupa tetapi dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi krisis dunia modern, begitu, ya.
Jadi kehidupan kita ini sebenarnya sekarang sedang mengalami krisis. Ya, jadi disinilah kemudian kita harus berdialektika. Di satu sisi bahwa negara-negara maju, ya, itu adalah mereka yang menguasai sains fundamental. Ya. Tuh. Tapi pada saat sama yang dituding sebagai biang kerok dari krisis peradaban modern itu juga sains, ya, juga sains begitu. Nah, ini bentuk krisis, ya, bentuk detail krisisnya itu apa? Bocornya reaktor nuklir, kemudian sekarang ini makin banyak keluarga yang berantakan, lalu gap kaya miskin, ya, di Indonesia juga makin meluas, kemudian penyakit masyarakat perkotaan yaitu alienasi, merasa sepi justru di tengah hiruk pikuk kota, ya, kemudian human trafficking, perdagangan manusia juga makin meluas, dan ujung dari semua itu adalah bunuh diri, ya, obat dan bunuh diri, karena orang-orang merasa apa, kesepian, merasa useless, merasa tidak berguna, merasa nggak punya harapan, kemudian berujung pada obat dan bunuh diri. Inilah yang menyertai kehidupan kita, sisi gelap yang menyertai peradaban kita saat ini, ya, ini adalah krisis manusia modern. Nah, kita sekarang lihat potret kita sendiri, ya, ini menggambarkan kondisi kita, jalanan kita itu penuh, ya, dengan kendaraan, dengan motor, tetapi yang menarik data ini, ya, data ini coba, ini tahun 2014, ya, hampir 8 juta unit motor terjual di negara kita 2013-2014. Menariknya, motor-motor ini bukan mereknya bukan merek Jawa, ya, merek Sunda, merek Melayu, bukan. Ini bahasa Jepang semua nih, ya. Artinya ini motor-motor yang terjual ini adalah motor-motor buatan Jepang. Data lengkapnya sejak 2005 sampai 2017, hampir 83 juta motor terjual di negara kita, ya. Dan sekali lagi, tolong diingat, ini bukan motor buatan kita, tapi ini motor buatan Jepang. Kita hanya konsumen, kita hanya pengguna, user, ya. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu harusnya memberi, ya, bukan konsumen, bukan sekedar pengguna, ya. Nah, itu. Nah, mengapa sedemikian terkesan kita ini sedemikian konsumtif? Selain memang kita masyarakatnya, penduduknya sangat besar, ya, tapi bukan sekedar penduduknya besar itu, tetapi kita mengizinkan ini kan anak SD nih, ya. Bayangkan di kita ini anak SD naik motor, itu ini, ya, kakak-kakak anak-anak SMP SMA juga naik motor, ini seragamnya putih biru, berarti ini SMP, ya, ya. Loh, ini di kita, padahal di negara penghasil motor ini, anak-anak sekolah itu wajib jalan kaki, ya. Jadi penghasil motor di Jepang itu anak-anak wajib jalan kaki. Gitu. Nah, kalau ini anak SD ini rombongan. Kalau SMP, SMA sudah agak jauh sekolahnya, itu naik sepeda ontel atau naik kereta api atau bis kota. Jadi tidak ada di Jepang itu sampai SMA itu anak naik motor, gitu loh, ya. Tuh. Nah, ini terkait dengan pendidikan karakter. Kalau anak-anak seusia gini udah naik motor, yang terjadi, ya, itu adalah kemalasan. Tuh. Maunya enak terus, nanti kerja juga maunya enak. Tuh. Jadi kurang struggle. Nah, gitu, ya. Itu dampaknya. Jadi ketika kita berbicara pendidikan karakter, nah sebenarnya nggak usah susah-susah kalau kita memang mau serius nih bicara pendidikan karakter. Contoh aja Jepang, gitu kan. Tuh. Maka otomatis sistem sekolahnya juga rayon. Nah, sehingga kemudian pemakaian bahan bakar juga irit.
Dan otomatis nanti motor Jepang juga nggak laku di Indonesia, kan? Nah ini, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini dibujui, diapusi kalau Jepang ya, tuh, supaya kita belanja terus. Yang senang Jepang, karena keuntungannya tetap dibawa ke Jepang, kan? Tuh, ya. Lalu kita santai-santai dan kita jadi malas terus, nggak produktif. Tuh, kita jatuh menjadi bangsa konsumen. Demikian juga dengan mobil, macet, bahkan jalan tol pun macet, ya, khususnya menjelang hari raya. Tapi lagi-lagi, coba kita lihat data, per bulan itu sekitar 100.000 unit mobil terjual di negara kita. Ya, tapi lagi-lagi mobilnya bukan buatan kita, bukan buatan insinyur alumni ITB, alumni ITS, alumni UGM, alumni UI, bukan. Mobilnya buatan Jepang. Belakangan ini tambah lagi buatan Korea, tambah lagi buatan Cina, begitu. Ya. Loh, kalau begitu kita bisanya apa? Nah ini, ya ini mobil made in Indonesia kalau ini, ya. Nih. Mbah kita nih pinter bikin gini dulu waktu kita kecil kan, dibuatkan mainan dari kulit jeruk dulu ya. Jadi ini tantangan kita ini, ya, bangsa kita ini nggak produktif gitu loh ya. Tuh. Padahal seharusnya bisa. Tapi kenapa kok kemudian kita hanya sekedar jadi konsumen, jadi user? Jadi sebenarnya ketika naik mobil bagus, naik motor bagus, nggak ada yang patut dibanggakan. Itu loh, wong itu buatan Jepang kok. Tuh, itu sama saja dengan ketika kita membanggakan, ya membanggakan kedunguan kita sendiri. Bangsa yang nggak bisa memproduksi. Nah, begitu ya. Ini catatannya. Nah, jadi ini yang kemudian kalau kita melihat ke skala yang lebih besar dunia Islam, ya. Dunia Islam itu hanya punya ini ya, pemenang Nobel Fisika. Ini orang Pakistan, Abdul Salam, pemenang Nobel Fisika, jadi kelas dunia ya. Tuh. Kemudian dalam bidang kimia itu Ahmad Zuhail, ini orang Mesir, ya. Kemudian Maryam Mirzakhani, ini orang Iran, ya. Tuh. Ya. Kemudian pemenang Nobel Kimia lagi 2015, Aziz Sankar, ini orang Turki. Ya. Tetapi yang menarik, 4 orang pemenang Nobel dan medal sekelas Nobel dalam bidang matematik ini, sejak lulus S2, ya, kecuali Salam, 3 orang ini studi di Amerika. Dan kemudian menetap di Amerika sampai hari ini. Begitu. Salam yang asal Pakistan itu studi di Inggris, kemudian sekian lama tinggal di Inggris, lalu ke mana? Trieste di Italia. Tuh. Jadi tidak ada ilmuwan-ilmuwan pemenang Nobel dari negara Islam ini yang mereka menjadi ilmuwan yang tumbuh di negerinya sendiri dan hingga dapatkan Nobel. Nah, tentu pertanyaannya kemudian adalah mengapa? Apakah mereka nggak bisa menjadi ilmuwan hebat kalau kembali ke negaranya sendiri? Nah, itu faktanya ya, itu datanya. Pertanyaan jawabannya bisa macam-macam. Itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau saya harus memberi contoh, saya bisa gitu ya. Tadi saya disebut profesor itu sebenarnya ya SK-nya baru turun lah ya. Itu. Dan usia saya itu, saya mengatakan ini sudah cukup terlambat sebenarnya ya. Sebenarnya kalau normal itu normal ya harus di sekitar 45 itulah maksimum sudah. Ini jadi profesor begitu ya. Itu. Tapi karena banyak tugas yang lain-lain di negara kita itu, ya, seperti saya ini menjadi banyak ngurusi desa perukian, padahal bidang saya sebenarnya fisika, gitu ya. Nah, jadi itu tantangan kalau orang-orang ini, misalkan mereka lulus
S3 kemudian pulang ke negaranya, saya nggak yakin mereka akan dapat Nobel. Ya. Mungkin Ahmad Juwel ini justru menjadi pemain film Ketika Cinta Bertasbih, ya, kan ini orang Mesir. Jadi seperti itu. Ya. Maria Mirzaghani ini orang Iran, mungkin jadi demonstran apalah begitu. Jadi seperti itu. Nah itu. Nah, kemudian potret lainnya ini, ya, ini gambar di sekitar Masjid Nabawi, ya, atau di sekitar Masjidil Haram gitu. Nah, seperlima penduduk bumi itu Muslim, tapi stempelnya miskin, bodoh, dan terbelakang. Kemudian pemerintahnya cenderung obskurantik, anti ilmu pengetahuan. Itu bisa dilihat dari anggaran penelitiannya yang relatif kecil. Sedangkan umat ini orientasinya pada fikih dan tasawuf. Gitu. Ya, itu yang potret kita. Nah, terkait dengan jalan kepeloporan sains di perguruan tinggi, ya, seringkali kita ini ini tadi, sebelum ini tadi keluarnya ini dulu di barat, ya, ini sebenarnya sekarang sudah tumbuh kajian, ya, relasi sains dan agama begitu. Nah, salah satu tokohnya itu adalah Ian Barbour. Nah, Ian Barbour ini dulunya adalah profesor fisika, ya, profesor fisika teori. Kemudian beliau belajar lagi, ya, S3 di bidang teologi, kemudian mengembangkan ini, ya, institut, pusat kajian filsafat dan sains, dan beliau kemudian menulis beberapa buku, ya. Ini, ya, bukunya yang terkenal itu adalah When Science Meets Religion. Jadi di buku ini Barbour, ya, menggambarkan, memotret bahwa ada 4 hubungan antara agama dan sains, ya. Yang pertama itu adalah konflik, ya, dan itu menjadi hubungan yang bersejarah, gitu, menyejarah. Kemudian agama dan sains itu tidak terkait satu dengan yang lain, ya. Kemudian ada yang mencoba melakukan dialog, kemudian lahirlah hubungan dialog antara agama dan sains. Dan sebenarnya yang kemudian dikembangkan di UIN, ya, itu adalah relasi integrasi antara agama dan sains. Dan memang inilah yang produktif dibanding 3 relasi yang lain, ya. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa Barbour itu kan Kristen, gitu loh, ya. Jadi kajian agamanya adalah Bible, kan gitu, ya. Dan kita tahu Bible itu seperti apa, begitu kan? Kitab suci kita Al-Quran berbeda dari Bible. Kitab suci kita ada statement yang clear bahwa keaslian dari kitab suci itu terjamin. Jadi kalau ada pembelokan, ada pemalsuan sedikit pun, itu langsung diidentifikasi. Karena itu sebenarnya kita perlu menambahkan relasi selain 4 versi Barbour ini, ya. Tuh. Nah, terkait dengan isi Al-Quran yang terjamin tadi, yang menarik ada 49 kata akal, semua muncul dalam bentuk fiil, ya. Yang menarik ini semua dalam bentuk kata kerja, dan hanya satu yang fiil madi, 48-nya adalah fiil mudhari. Dan yang terpenting adalah ada relasi antara alam, bahasa Arab, ya, itu, dan akal, itu. Nah, sebagai contoh di sini, ini tadi yang ingin saya tunjukkan, ya, yang ingin saya tunjukkan itu terkait dengan bahasa Arab. Misalkan bagaimana Al-Quran berbicara tentang hujan, ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang hujan, ya. Tuh. Sebentar, saya geser. Ya, supaya nggak mengganggu presentasi saya ini. Nah, ya, menurunkan air. Ini
kalau kita hanya mengendalikan terjemahan, kita akan kehilangan pesan ya tentang penurunan air ya. Nah, coba perhatikan ini ya, penurunan air dari langit, Al-Qur'an menggunakan redaksi yang berbeda. 5 redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah anzala minas sama ya. Menjadi menurunkan, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Di sini dengan subjek gua ya, itu anzala minas sama'i ma'an, jadi dia telah menurunkan air dari langit, juga sama ini, tapi yang di sini adalah anzalna minas sama, ya, kami telah menurunkan air dari langit. Di sini nazzalna minas sama. Tentu ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu iseng, trial error, bukan ya, tapi ini ada pesan yang mau disampaikan. Nah, ini tugas apa tadi? IAIN ya. Itu kepelaporan sains versi IAIN itu harus di sini. Padukan ini. Ya. Tuh. Memang kemudian harus ada yang belajar katakanlah di bidang meteorologi, tapi kan meteorologi kan tidak mengacu dari wahyu ini kan. Apa pesan dari wahyu ini? Dan yang menarik lagi, 4 ini fiilnya adalah fiil madi. Ya, kata kerja lampau. Telah, begitu ya. Sedangkan kalau berbicara tentang air yang akan diturunkan atau sedang diturunkan, itu dipilihlah redaksional wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Gitu. Ya. Jadi di sini ada air yang telah diturunkan di masa lampau. Gitu. Ya. Nah, apakah ini kemudian menjadi semacam reservoir ya untuk turunnya air yang terus berlangsung di redaksional kelima? Nah, ini harus diteliti ya, harus diteliti. Jawabnya itu harus penelitian ya. Tuh. Selain itu juga ini ya. Saya mengusulkan ini di berbagai IAIN dan UIN yang saya datangi, supaya UIN itu benar-benar berbeda, IAIN itu benar-benar berbeda. Jadi ketika belajar sains, ketika belajar fisika, belajar kimia itu jelas-jelas berbeda dengan yang di luar perguruan tinggi keagamaan. Coba gabung dengan pemahaman fasik. Ya. Di Kanada, di Amerika, bukunya Al-Ghazali ini dikaji. Ya, dikaji sebagai biasa tadi lingkungan Muslim Sunni ya, bahkan meskipun Ibnu Rus itu menangkal dengan kitabnya Tahafut Nurul Falasif, Tahafut, tapi ini relatif nggak ini ya, ini kalah dominan. Tapi yang menarik di sini ya, gagasan Al-Ghazali itu ternyata menemukan relevansinya dengan gagasan-gagasan yang ada di dalam teori kuantum. Memang gagasan Al-Ghazali tentang penolakannya sebab akibat itu nggak sesuai dengan konsepsi mekanika Newtonian ya, itu fisika klasik, tetapi relevan dengan konsep dasar di dalam teori kuantum. Nah, yang bisa melakukan kajian ini tentu yang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab Gundul, dan itu UIN, IAIN gitu loh ya. Jadi di sini IAIN harus masuk ini. Ya, gitu. Nah, ini mumpung rektornya sejawat, jadi saya sarankan ini Prof Zaki ini ya, itu dimulailah dari IAIN Salatiga nih, Tahafutul Falasifah begitu. Nah, kemudian ada juga wacana yang tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor ya, dengan tokoh-tokoh berikut. Nah, itu ya. Oke, saya akan secara spesifik di 15 terakhir kuliah umum ini ya, saya akan cerita bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada 800 ayat tentang alam. Itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, tetapi 10 abad terakhir ini dilupakan ya.
banyak kita yang hafal Quran, tapi ya dihafal aja. Nah, bagian terlebih-lebih bagian ayat ini tetap aja lewat, ya tetap aja lewat gitu. Jadi ini ya redaksional tentang alam ini. Ya ada sama, langit, bulan, hilal, planet, bintang, matahari, awan, gitu. Kemudian hewan ternak, sapi, himar, besi, ya, darah itu, kemudian ini gelombang, kapal, dan seterusnya. Ada 800 ayat gitu. Ya. Kemudian disampaikan prinsipnya, kemudian alamnya itu sendiri, gaya penyampaiannya pun juga menarik, secara eksplisit, implisit, bahkan simbolik, gitu ya. Nah, kan kita lihat ini yang prinsip sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah telah berlaku sejak zaman lampau dan kalian nggak akan melihat perubahan itu. Jadi maksudnya begini, ya. Sekarang ini bulan Oktober, ya. Nah, bayangan kita itu, ya, itu semakin dekat dengan tubuh kita. Ya. Jam-jam segini nih. Itu bahkan nanti sekitar tanggal 12, 13, teman-teman di Solo 3 bisa cek gitu ya. Tanggal 12 Oktober, 13 Oktober ya sih. Tanggal 10 sampai 13 Oktober lah ya, dicek gitu. Nanti ketika duhur, kita itu nggak punya bayangan. Ya, hari tanpa bayangan itu. Nah, itu kita bisa tahu. Kenapa? Ya, ini sunatullah. Gitu. Sunatullah itu di statement dengan ungkapan lain, wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Gitu. Jadi, penciptaan itu tidak dengan main-main. Penciptaan itu tidak sia-sia tetapi dengan hak. Ya, bahkan juga dalam penciptaan manusia. Itu. Jadi sudah dengan ketentuan sehingga kemudian bisa dikaji. Ya. Maka ilmu pengetahuan relevan untuk dikembangkan. Gitu. Bahkan untuk fenomena bulan dan matahari itu bisa dihitung dan diprediksi dengan akurat. Ya, itu. Nah, itu dari secara prinsip. Kemudian tentang kontennya. Nah, karena umumnya kita bukan umumnya, tapi kita tinggal di daratan, maka Allah memberi informasi nih tentang lautan. Bahwa ada ya, laut kita itu yang terbelah menjadi dua. Ya, yang di sini seolah-olah ada dinding. Jadi ini air dari sini, ini air dari sini, nggak ketemu. Nah, ini teliti. Ilmuwan muslim harus meneliti dengan sumber inspirasi dari kitab suci ini. Kemudian tentang al-baqilat, ya, sudah disyaratkan di dalam surah Al-Baqarah, ya. Kemudian hilal, ya. Hilal ini ada dua jenis hilal, hilal awal bulan dan hilal akhir bulan. Nah, ayatnya ternyata juga dua, menarik nih kan. Nih, yas'alunaka anil ahillah, ini yang bercerita tentang hilal awal bulan, ya. Itu. Ini surat Al-Baqarah ya. Sedangkan ini adalah surat Yasin, wal qamar qaddarnahu manazil adakal bujun. Ini hilal akhir bulan. Kalau awal bulan itu hilalnya di langit barat ketika maghrib, ya. Kalau hilal akhir bulan itu di langit timur ketika subuh atau menjelang subuh, ya. Nah, begitu. Jadi kalau akhir bulan, coba perhatikan ketika menuju masjid, ya, lihat langit timur, di situ akan ada bulan sabit. Ya, jadi begitu. Itu bedanya bulan sabit, awal bulan dan akhir bulan. Tuh. Kemudian penyampaiannya ada yang secara eksplisit. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna yang ya kandungannya shifa'ul linnas, bisa berfungsi untuk obat. Apa itu? Jelas di sini, ya, itu madu, ya. Jadi begitu. Sedangkan yang implisit ini watarul jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamur marosaha. Ya. Di satu sisi ayat ini eksplisit, ya, watarul jibal. Kamu lihat gunung-gunung itu di Solo 3 itu dekat dengan gunung apa ya? Kan
potret-potret kampus Salatiga tuh mesti ada latar belakang gunung ya. Itu Gunung Merapi bukan? Nah itu. Nah, Merapi ya? Oh, Merbabu. Ya, Merbabu nggih. Nah, itu gini. Menariknya ayat ini ya, wa tarol jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Gitu. Al-ayah. Kamu lihat gunung-gunung itu. Jadi ada Gunung Merbabu ya, ada Gunung Merapi, terus ada gunung apa itu ya. Kalau saya dulu menuju ke mana itu dari Temanggung ke Semarang, ya, singkat cerita banyak gunung lah di situ. Tahsamuha jamidatan. Ya. Kamu kira gunung itu jamid, diem atau kaku, solid begitu ya. Wahya tamurru, enggak, dia itu berjalan, dia itu cair, marrosaat, seperti berjalannya awan, seperti cairnya awan. Coba, gimana ini? Seandainya, ya, ini saya mengandai-andai, seandainya ini bukan ayat Quran, terus yang ngomong menungso, pasti kita kira yang ngomong itu orang gila, gitu loh ya. Karena orang itu ngomong gunung itu ngaku. Kan gitu. Gunung Merbabu itu ya. Coba tanya mbah kita yang masih ada. Itu. Terus mbah kita suruh mengingat-ingat. Dulu pernah nggak tanya ke mbahnya. Jadi ke buyut-buyut kita. Cicit. Ya. Ya jejak cicit kita. Jejak cicit. Ya. Gunung Merbabu itu ya sudah di situ itu. Itu loh. Kalau saya dekat, kalau saya di Surabaya ngelihatnya ya ke selatan tuh Gunung Semeru. Ya Gunung Semeru itu ya di situ itu. Di daerah dekat apa antara Lumajang dan Malang itu. Ya. Jadi karena tetap di situ ya kita katakan diam. Gitu loh ya. Bener kata Quran ini, fatarul jibal. Delok gunung-gunung iki. Mbok kira gunung iku meneng, mbok kira gunung iku mandek. Terus dikoreksi oleh ayat ini, wa ya tamurru marasahab. Enggak, dia itu maku. Ya. Teliti ini ya. Watasirul jibal sayr. Nah, ternyata ini nanti pertama juga membawa pada konsep bumi yang bergerak ya. Bumi yang bergerak di ruang angkasa seperti halnya partikel-partikel awan yang bergerak di ruang angkasa. Nah, gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang menyebutkan nggak ada Quran yang mengatakan bahwa bumi itu bergerak. Nah, memang tidak secara eksplisit itu, tapi di sini disebutkan gunungnya itu bergerak. Nah, kajian lebih lanjut memang nanti akan melahirkan lempeng benua ya, pergerakan lempeng benua, tapi juga bisa merujuk pada bumi yang melayang. Seperti kalau kita naik pesawat, pilotnya mengatakan pesawat sedang bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Tapi begitu kita melihat keluar jendela, seolah-olah pesawat kita nggak pindah, nggak bergerak, kan gitu. Ya, itu bagi Maesa ya, yang pernah naik pesawat itu paham itu. Ya, itu implisit. Kemudian ini simbolik. Coba surat Yasin 40 ini ya. Ini kullun fi falakin. Coba perhatikan ini. Apa ini? Hurufnya apa ini? Kaf. Ini apa ini? Lam. Ini apa? Fa. Ini ya. Terus ini apa? Kaf, kaf. Ini lam. Fa. Ya toh? Nah, ini coba lihat perhatikan itu. Nah, kulun fi falakin. Tuh. Ya. Tuh. Ini simbolik. Ini apa? Ya, mestinya kita berimajinasi. Ya, kita berimajinasi. Loh, kulun fi falakin itu sendiri dari sisi makna berarti sesuatu, ya. Sesuatu di apa nih? Falak. Ini orbit. Ya. Berada di orbitnya. Ini kok simetri? Kita kaitkan, kita sambung. Oh, berarti simetrinya itu simetri. Apa? Orbitnya simetri, begitu. Kan kita bicara multidisiplin sekarang itu, interdisiplin. Ya. Jadi pemahaman-pemahaman kita yang bercerai-berai ini kita gabung sekarang. Tulun si falakin, semua ada di orbitnya. Ternyata kalau dipredeli simetri, nah, bisa nggak kita mengatakan, ya itu pertanyaan yang kemudian kita katakanlah gagas, gitu ya. Lalu diobservasi. Nah, itu kepeloporan saya di perguruan tinggi keagamaan, libatkan Al-Quran secara aktif. Nah, itu ya. Dan saya tawarkan apa yang saya sebut dengan epistemologi ya,
holistik katakanlah seperti itu. Tapi nalar AS, nalar sederhana. Nalar sederhana itu begini, ayat kita beri pertanyaan kritis, kemudian beri jawaban, jadikan sebagai kesimpulan sementara, jadikan hipotesa, lalu ditindaklanjuti dengan observasi, penelitian, kemudian konseptualisasi, dan itu sudah saya tulis dalam buku saya, itu tadi ya. Ini, nah, contohnya begini, di dalam surah Al-Insan ayat 17 disebutkan wa yuskana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ya. Jadi minuman para penghuni surga kelak itu adalah wedang jahe. Lho apa kok wedang jahe? Apa kok gak jus apokat, jus apa sirsan yang bisa sekaligus menyembuhkan kanker kan gitu. Atau yang paling apes es degan gitu kan. Apa Gusti Allah kok milih jahe? Pertanyaannya adalah apa kelebihan jahe? Yo, mboh iku STMJ, mboh iku susu jahe, kopi jahe, tapi Al-Qur'an sudah menetapkan, sudah memilih, dan kita yakini Al-Qur'an adalah sumber kebenaran yang absolut. Bahwa pemahaman kita itu relatif iya, tetapi sekarang pertanyaan kita arahkan, kenapa kok Allah memilih jahe? Bukan tanaman yang lain. Begitu cara kita menjawabnya. Riset jawabannya ya. Contoh lain dalam surah An-Naml ya, surat ke-27 nih. Nah, di sini coba secara kita lihat saja dulu redaksionalnya. Ini 4 kata semut. Namel, namlah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini surat An-Naml surat ke-27 ayat 12 ya. Kenapa kok Allah memilih namlah? Kenapa kok nggak dibuat namel semua? Namlah itu kan namlun ditambahi tak marbuto. Apakah Gusti Allah iseng? Enggak, ya. Serius ini. Dan itu tugas orang IAIN untuk meneliti. Karena sih nggak di IAIN kan nggak ngaji intensif seperti teman-teman di IAIN. Pertama kita kaji dulu teksnya ini. Namlah adalah namlun ditambahi tak marbuto. Berarti itu menjadi muannas. Berarti semutnya semut betina. Terus semutnya lapo, sedang apa? Ada harfun nida, berarti semutnya sedang berteriak, sedang menyeru, oi, wahai, gitu ya. Terus teriakannya apa? Udhulu itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Berarti semut itu, oi, mlebu sira kabeh, masuklah kalian semua. Berarti semut ini sedang memberi instruksi, sedang memberi komando. Kalau memberi komando, berarti siapa dia? Ya pimpinan, berarti ratu. Nah, karena ratu tidak muncul dalam bentuk Malikatun Naml, redaksi teks, maka ini kita propose sebagai hipotesa. Ya, lalu buat proposal penelitian membuktikan apa benar pimpinan semut itu itu. Nah, begitu ya. Karena faktanya semut itu kecil, bajunya kecil, CD-nya kecil, apalagi isi CD-nya semut. Diwalak-walik kita nggak tahu. Nah, gitu loh ya. Kemudian penelitian berikutnya adalah mengapa kok semut? Di lembah semut tentu banyak hewan yang lain, misalkan orong-orong, ya, kecoa, tengu, kunang-kunang, undur-undur. Kenapa Allah tidak memilih nama surat ini adalah surat Al-Kecoa'u atau surat Al-Orong-Orongu, tetapi Allah memilih Al-Semutu An-Naml, berarti semut punya kelebihan. Nah, apa kelebihannya? Jawabnya harus melalui jalan riset. Ya, riset. Nah, sekarang saya beri bentuk contoh teknologi ya dalam waktu yang tinggal 6 menit ini. Nah, coba nih 2 ayat ini perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan dengan seksama ayat ini. Ini kan mirip nih. Allahul ladzi sahhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Yang kedua, wasahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Jadi ini sebenarnya sama berbicara tentang kapal dan laut. Tetapi redaksionalnya ini dibalik. Yang pertama menundukkan kapal agar berjalan, menundukkan laut akan berjalan fulk. Tapi yang di sini menundukkan al-fulk. Jadi di sini sebagai objek. Gitu. Litajri fil bahri agar ini berjalan di laut. Gitu loh ya. Bi amrihi sama ini. Nah, ini kan berbeda ini. Nah, apa artinya? Nah, kira-kira begini ya. Nah, ya, perhatikan. Tuh. Jadi yang pertama itu perahu.
Ya, perahu itu terbuat dari kayu. Kayu itu kalau ditaruh di air itu pasti terapung. Ya, terapung, dia akan bergerak sesuai dengan arah apa? Sesuai dengan arah airnya itu. Maka kemudian Allah tadi apa? Menundukkan laut supaya perahunya ini berjalan, ya, bisa berjalan sesuai dengan arah yang dikehendaki, gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kapalnya yang ditundukkan. Nah, kapal itu terbuat dari baja, ya, besi, ya, logam. Sifat dasar dari besi itu tenggelam. Nah, sekarang bagaimana besi itu supaya tidak tenggelam? Dibuatlah ya lempengan lebar begitu. Ya, itu. Tapi kemudian siapa yang merumuskan tuh? Ya, orang-orang yang belajar mekanika fluida paham itu. Nah, jadi ini bedanya, berbeda, ya, itu berbeda. Nah, saya mau tutup dengan asal-usul besi, ya, tuh. Surat Al-Hadid tadi, ya, ini surat Al-Hadid ayat 25. Ya. Kalau kita baca terjemahannya, ya, kita akan salah, ikut salah, ya. Salahnya di mana? Ini nih, ya, bentar. Jadi di sini wa anjalna hadida. Oh, ini sudah saya gunakan terjemahan yang benar, ya. Tuh, karena terjemahan yang umum itu kamu ciptakan. Ciptakan tuh khalaqa, sana'a, fatara, ja'ala, ya. Jadi ini sudah saya ganti ini, menurunkan. Tapi kalau Anda melihat terjemahan Quran, ini kami ciptakan. Padahal di sini adalah wa anjalna. Kenapa kok besi itu diturunkan dari atas? Kalau dari atas dari mana? Berarti ya dari langit, dari atas kita. Nah, apa yang berada di atas kita? Yang pertama adalah burung. Mari kita teliti, apakah kotoran burung itu mengandung zat besi? Kalau mengandung zat besi, mari kita beternak burung emprit, ya, dipelopori oleh YIN Salatiga. Untuk apa? Untuk membangun industri emprit steel, gitu loh, ya. Tetapi sayangnya ternyata bukan dari burung, ya. Tuh. Nah, kemudian kalau gitu pertanyaannya, ini dari atas, bisa jadi dari meteor, ya. Ini zat besi dalam bentuk yang besar. Tapi singkat cerita memang zat besi itu, atom besi itu tercipta pada inti bintang dan itu akan terpancar ketika bintang itu meledak, gitu, ya. Itu makanya di sini disebutkan wa anjalna hadida, kami turunkan besi, gitu, ya. Maksudnya itu atom besi. Jadi ketika bintang itu meledak, dan nujum mutumisat, bintang dihapus, bahasa ilmiahnya adalah supernova, maka seluruh kandungan bintang itu dipancarkan ke seluruh ruangan dan sebagiannya sampailah ke kita di bumi. Maka ayatnya mengatakan wa anjalna hadida, ya. Itu tadi bisa menjadi sumber gagasan, ya. Itu dari logika nalar ayat-ayat semesta. Tapi kalau pada ayat yang sama ini tadi kita lakukan hal-hal yang katakanlah iseng, begitu, ya. Lalu kita hitung, nanti tolong perhatikan, ya. Tolong hitung lingkaran-lingkaran yang saya tampilkan, ya. Dari surat Al-Hadid ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang diturunkannya besi tadi, ya. Lingkaran ini melingkupi lafal Allah. Ini satu, ya. Jadi tolong dihitung masing-masing dari rumah masing-masing atau dari kampus. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, mana nih? Wah, nggak kelihatan ini, ya, ketutup ini, ya. Tuh. Sudah ada berapa ini? Mbak dihitung terus, ya. Tuh, berapa tadi, ya? Wah, ketutupan tadi, ya. Tapi singkat cerita, ya, karena ditutup, ini ada 26, ya. Ada 26. Dan itu sama dengan ini, angka ini. Dan angka itu adalah nomor atom. Nomor atom besi. Ternyata 26, sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Itu, ya. Itu. Nah, inilah mukjizat. Mukjizat ilmiah. Itu, ya. Ini jelas. Ini bukan pekerjaan Nabi. Itu, ya. Nabi sendiri pun nggak paham. Ini, tuh. Ini diturunkan, ya, untuk umat manusia, ya, pasca Nabi,
kira-kira begitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini nomor atom FE sampai dengan lafal Allah surat Al-Hadid. Singkat cerita, kita harus berubah cara berpikir kita. Ya, Al-Quran bukan untuk membenar-benarkan teori yang kita miliki, tetapi bagaimana dengan Al-Quran itu kita bisa menelurkan gagasan-gagasan yang brilian tentang alam. Karena apa? Karena alam itu dari Allah, ciptaan Allah, Quran itu adalah kalamullah juga dari Allah, gitu. Jadi pasti ada relasinya. Tapi secara praksis, kalau kita nggak punya sains, maka kita nggak punya masa depan. Mengapa? Karena kita nggak bisa mengelola sumber daya alam kita. Dan ya, sebagai kesimpulan dari Al-Quran sebenarnya tidak sekedar basis nilai ya, tetapi ada 800 ayat tentang alam itu yang bisa menuntun kita pada pemahaman dan penguasaan sains dan teknologi, menjadi sumber inspirasi ya. Itu juga bisa menyibak hal yang dulunya kita anggap gaib gitu ya. Tuh. Kemudian kita ini kan Islam itu rahmatan lil alamin, maka mindset kita mestinya adalah produsen, mestinya memberi bukan penerima, bukan tangan kita di bawah, bukan konsumen ya. Itu laptop kita semua kan buatan orang lain. Tuh. Kita cuma melabeli aja gitu kan ya. Tuh. Nah, strateginya gimana? Semacam Islam disiplin ilmu yang mudahnya seperti itu. Lalu contoh strategi wadah kosmetik ya. Sebelum besar, wadah kosmetik itu tentu nggak mau berhadapan face to face dengan Viva kosmetik misalkan ya, level. Tapi kemudian wadah kosmetik itu mengambil mangsa pasar yang berbeda, buatlah kosmetik halal ya. Itu. Nah, ini kan menjadi bagian dari gaya hidup muslim, khususnya perkotaan. Maka kemudian disitulah mangsa khusus dari wadah kosmetik menjadi besar. Nah, sekarang sudah menjadi raksasa. Nah, siap berkompetisi dengan FIFA. Nah, perguruan tinggi Islam juga begitu. Jangan terlalu ngikuti latah dengan perkembangan di barat sana. Nah, kita cobalah cari local wisdom kita, kekayaan kita, termasuk informasi-informasi dari Quran, objek-objek yang disebut oleh Al-Quran, teliti dari situ ya. Mungkin orang-orang sana nggak tertarik, seperti jahe kan ada di dalam Quran, ternyata jahe itu punya khasiat yang luar biasa. Setelah jahe ya keluarga jahe, pon-pon itu. Nah, jadi disitulah IAIN, UIN harus masuk ya. Dan para mahasiswa jangan lupa nanti tengok ya, sebagian yang saya sampaikan itu ada di channel YouTube Hayat kita. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanto di SC yang telah memberikan ilmunya pada kuliah umum mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Semoga bermanfaat dan senantiasa diamalkan oleh kita semua. Dan kita berdoa semoga Prof. Agus Purwanto selalu sehat dan ditunggu karya-karya ilmiah berikutnya untuk kita bisa membacanya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada peserta kuliah umum, bahwa yang telah mengisi kehadiran melalui Google Form, nanti sertifikat akan terkirim melalui email masing-masing. Dan sebagai akhir acara ini, akan saya bacakan inti dari kuliah umum pada kesempatan kali ini, bahwa teknologi dibuat manusia untuk kesejahteraan manusia pula. Negara maju adalah negara yang menguasai sains dan teknologi, namun saintek akan membahayakan manusia sendiri jika tidak dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Seperti contoh adalah kebocoran nuklir. Kemudian tantangan bagi kita adalah kita jangan hanya menjadi konsumen saja, namun kita harus menjadi produsen dalam konteks saintek. Kemudian banyak ayat-ayat semesta di Al-Quran, sekitar 800-an ayat, di mana
ayat tersebut secara implisit dan eksplisit serta simbolik untuk dapat kita amalkan dan kita gunakan. Dan untuk itu diperlukan sebuah ilmu seperti bahasa Arab supaya nanti kita bisa dapat memahami secara benar. Nah, demikian kuliah umum pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya, terutama kepada Bapak narasumber kita, Profesor Agus Purwanto. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada mahasiswa baru, tetap semangat walaupun di masa pandemik ini kita tetap bisa bertemu walaupun secara virtual, dan kita tunggu nanti kehadiran saudara semua dalam kuliah virtual. Di kuliah virtual di mana masing-masing mahasiswa nanti akan ketemu dosennya secara langsung melalui kesepakatan yang telah disampaikan bahwa kuliah dengan berbagai media, dan media itu tentunya yang akan dapat mengantarkan Anda untuk memahami materi-materi tanpa mengurangi kualitas. Akhirnya saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.